Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fansya dari Sistem Informasi 2018. Saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Enterprise Resource Planning R04. Materi yang pertama yaitu Marketing Information System atau Sales Order Process. Marketing Informasi System adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan perusahaan yang berkaitan dengan promosi dan pendistribusian barang. Dalam hal ini, perusahaan perlu tahu apa produk yang dapat memuaskan customer, sehingga mereka mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan customer, dan dampak lainnya perusahaan dapat meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, hal ini dilakukan secara rutin karena perusahaan sendiri ingin memantau tingkat keberhasilan pemasaran. Menurut Harmon, Marketing Information System sangat penting karena kekuatan ekonomi bergantung pada layanan dan memahami kebutuhan customer secara spesifik. Selanjutnya ada pertanyaan strategi terkait marketing. Yang pertama, produk apa yang harus kita produksi? Yang kedua, berapa banyak masing-masing produk akan diproduksi? Yang ketiga, bagaimana terbaik dapat kita promosi atau mengiklankan produk kita? Yang keempat, bagaimana kita dapat mendistribusikan produk dengan kepuasan customer yang maksimum? Dan yang kelima, berapa harga jual produk kita. Selanjutnya ada studi kasus filter snacker. Perusahaan memproduksi 2 snack bar. Yang pertama itu ada NRGA, Advanced Energy, yang kedua NRGB, Body Building Proteins. Perusahaan memiliki 2 divisi penjualan. Yang pertama, Wall Else, menjual kepada pihak distributor yang mendistribusikan penjualan ke toko-toko kecil, operator vending mesin, dan toko kesehatan. Yang kedua, direct, toko pengecer besar, toko stasiun olahraga, dan toko besar lainnya. Penjualan direct sales menawarkan diskon berdasarkan volume untuk mendorong order besar yang mana lebih efisien untuk diproses. Selanjutnya ada sales question and order. Sales question, penawaran harga kepada customer. Sales order, pesanan penjualan dari customer. Hal yang perlu diperhatikan ada 4. Yang pertama, pemberian diskon. Yang kedua, order tidak langsung dilakukan setelah question diberikan. Yang ketiga, pertanyaan terkait dengan tanggal pengiriman pada saat customer mau melakukan order. Dan yang keempat, posisi credit limit customer. Nanti di atas saya ada semacam tabel, yaitu tabel input sumber daya. Di sini dijelaskan ada bahan baku dan komponen, proses perencanaan, proses pengendalian, terus ada tenaga kerja juga, mesin dan peralatan. Terus di bawahnya lagi ada proses implementasi atau eksekusi. Di sini outputnya ada value wasted. Selanjutnya ada 3 pendekatan produksi. Yang pertama, make to stock atau MTS. Item dibuat untuk persediaan untuk mengantisipasi sales order. Yang kedua ada make to order, MTO. Item diproduksi untuk memenuhi spesifikasi dari konsumen. Perusahaan sering menggunakan pendekatan ini ketika memproduksi item yang terlalu mahal. Di sini ada, nanti di atas kepala saya ada sebuah diagram, dan diagramnya bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya ada materi 11, yaitu sales dan operation process. 3 prinsip penting. Yang pertama ada menggunakan sales forecast dan berdasarkan tingkat persediaan yang ada membuat perencanaan aggregate untuk semua produk. Yang kedua, memecah perencanaan aggregate menjadi perencanaan produksi yang lebih spesifik untuk masing-masing produk. Dan yang ketiga ada menggunakan perencanaan produksi untuk menentukan kebutuhan bahan baku. Selanjutnya ada grid planning dan SOP. Pada ERP disebut sebagai sales dan operation planning, merupakan perencanaan jangka mencegah yang mencakup. Yang pertama ada jumlah produksi dalam unit aggregate, yang kedua kapasitas yang diperlukan, yang ketiga rencana tenaga kerja. Produk diagregatkan ke dalam kelompok produk family produk untuk mengurangi jumlah variabel yang harus dipertimbangkan ketika mengembangkan
suatu rencana produksi. Pembuatan kelompok produk dapat rumit seperti mengelompokkan produk dari ukuran packing yang berbeda, merek yang berbeda. Untuk perusahaan barang konsumsi dapat mengelompokkan seperti sampo, deterjen, sabun. Selanjutnya adalah ada hasil dari aggregate planning. Dibagi menjadi 5. Yang pertama, kuantitas produksi dari regular time, overtime, dan subcontracted time. Yang kedua ada penyimpanan persediaan. Yang ketiga ada kuantitas backlog atau stock out. Yang keempat ada hard atau late of tenaga kerja. Dan yang kelima ada increase atau decrease mesin capacity. Selanjutnya ada SOP pada SAP ERP. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, input ke proses ini berasal dari sales processing yang disediakan oleh MS. Selanjutnya ada materi ke-12, yaitu material recruitment process. Nanti saya akan menampilkan sebuah tabel, yaitu sales and operation. Di sini ada sales and operation, ada 8, dan di sini ada bulannya, yaitu Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Nanti saya tampilkan gambarnya di atas. Selanjutnya ada demand management. Hasil dari SOP adalah production plan. Demand management mengumpulkan SOP dengan detail, scheduling, dan MRP melalui Master Production Scheduling atau MPS. MPS merupakan input kepada detail scheduling proses. MPS juga merupakan input kepada material recruitment planning. Pada filter Sneakers, proses demand management memecah rencana SOP bulanan menjadi mingguan dan harian. Selanjutnya ada Master Production Scheduling. Suatu pernyataan apa, berapa banyak, dan kapan suatu produk akhir direncanakan untuk diproduksi sepanjang periode perencanaan. Di sini saya akan memberikan tabel dari sales and operation planning. Sama tabelnya ini seperti yang sebelumnya, ada 8 juga. Terus di sini ada bulannya dari Desember sampai Juni. Selanjutnya ada materi 13, yaitu detail scheduling. Detail scheduling digunakan untuk menentukan sumber daya dan tanggal atau waktu untuk melakukan operasi dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan produk. Di sini ada scheduling sering terkait dengan balance antara yang pertama long production run, di mana mengurangi kehilangan kapasitas akibat setup peralatan dan mesin. Yang kedua short production run, di mana menghasilkan tingkat persediaan yang rendah. Terus selanjutnya ada aktivitas. Yang pertama ada scheduling, di mana melepas dispatching operasi kepada sumber daya pada suatu tanggal atau waktu tertentu. Yang kedua ada rescheduling, di mana mengirim operasi yang sudah terjadwal kepada tanggal atau waktu atau sumber daya yang berbeda. Yang ketiga ada delocating, adalah mengeluarkan operasi terjadwal dari jadwal sumber daya. Selanjutnya ada pada filter Sneakers, dibagi menjadi 3. Yang pertama, karena kapasitas mixing pada filter Sneakers adalah lebih besar daripada kapasitas baking. Yang kedua ada repetitive manufacturing, dapat digunakan untuk menjadwalkan produksi pada filter Sneakers. Yang ketiga ada repetitive manufacturing, menjadwalkan waktu produksi daripada kuantitas tertentu. Selanjutnya ada materi 14, yaitu accounting process. Aktivitas akuntansi. Aktivitas akuntansi umumnya dapat diklasifikasikan sebagai akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, dan akuntansi pajak. Akuntansi keuangan mendokumentasikan semua transaksi pada perusahaan yang mana memiliki pengaruh pada keuangan perusahaan dan menggunakan dokumentasi
transaksi tersebut untuk membuat laporan bagi investor maupun pihak luar. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan umumnya meliputi neraca dan laporan laba rugi. Pada umumnya perusahaan membuat laporan keuangan per kuartal. Selanjutnya ada neraca. Neraca adalah ringkasan dari saldo perkiraan seperti kas, piutang dagang, persediaan bahan baku dan bahan jadi, harta tetap, hutang dagang, bank dan kreditor, serta modal yang ditanam oleh investor. Selanjutnya ada laba rugi. Laporan laba dan rugi menunjukkan mendapatkan dan biaya dan laba atau rugi untuk suatu periode waktu atau biasanya per kuartal. Kemampuan menghasilkan laba adalah penting bagi kreditur dan investor. Juga merupakan investor penting bagi manajer yang bertugas pada operasi sehari-hari. Selanjutnya ada tutup buku. Untuk pembuatan lapor keuangan, perusahaan melakukan tutup buku, di mana saldo dari perkiraan temporari atau nominal ditransfer ke perkiraan laba ditahan. Selanjutnya ada managerial accounting. Berkaitan dengan penentuan cost dan profitability dan suatu aktivitas perusahaan. Informasi high level ditunjukkan pada laporan neraca dan laba rugi perusahaan. Kebutuhan terkait dengan laporan akuntansi manajerial dapat berbeda antar perusahaan. Selanjutnya ada manfaat ERP. Salah satu manfaat dari sistem informasi integritas adalah penyederhanaan proses dari tutup buku dan penyiapan laporan keuangan. Staf akuntansi tidak perlu menggabungkan dari berbagai sistem yang berbeda, karena semua data yang diperlakukan tersedia pada sistem terpusat. Dan yang terakhir, materi ke-15 yaitu Human Resource Process. Fungsi HR dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, menarik, memilih, dan merekrut karyawan baru menggunakan informasi dari lamaran. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi terkait dengan posisi baru. Yang ketiga, memastikan karyawan memiliki pendidikan yang sesuai. Yang keempat, menangani masalah terkait dengan perilaku karyawan. Yang kelima, memastikan karyawan mengerti tanggung jawab terkait dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya ada proses rekrutmen. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, departemen mengajukan kebutuhan tenaga kerja ke bagian HR dengan mengisi formulir lowongan yang meliputi informasi, posisi jabatan, kualifikasi yang diperlukan, sifat jabatan, kapan dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut, di atas bagian HR mengajukan kepada pimpinan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya ada proses rekrutmen. Yang pertama, surat lamaran dikelompokkan berdasarkan posisi yang dilamar. Yang kedua, berdasarkan spesifikasi pelamar, maka dibuat daftar kandidat potensial. Dan yang ketiga, data terkait kandidat difotokopi kemudian disampaikan ke departemen yang membutuhkan untuk interview. Selanjutnya ada interview dan penerimaan. Yang pertama, dari pelamar potensial, dipilih 3 calon. Yang kedua, HR melakukan kontak dengan pelamar. Yang ketiga, jika kandidat menerima tawaran interview, HR mengatur perjalanan dan jadwal aktivitas interview. Yang keempat, bagian HR melakukan interview termasuk mendiskusikan pengalaman pelamar. Yang kelima, supervisor departemen pemohon melakukan interview. Yang keenam, untuk jabatan yang lebih tinggi dapat diinterview pemimpin, manajer, maupun pimpinan perusahaan. Yang ketujuh, dari hasil interview, bagian HR mengupdate file terkait apakah kandidat sesuai. Pada kasus tertentu diperlakukan lagi interview yang kedua. Yang kedelapan, bagian HR dan perwakilan departemen meranking peserta. Yang kesembilan, jika ada calon yang dapat diterima, bagian HR menyampaikan secara lisan kepada calon. Yang ke-10, jika calon menerima suatu surat pengadilan pemeriksa kesehatan. Yang ke-11, jika semuanya sesuai, maka surat penerimaan dikirim termasuk tanggal masuk kerja. Yang ke-12, bagian HR menjadwalkan new employee orientation. Dan yang terakhir, yang ke-13, yaitu jika tidak ada calon yang sesuai, maka proses rekrutmen dimulai kembali dari awal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.